Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, selamat datang kembali di video pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk kelas 4. Materi kita dalam video ini adalah lompat tinggi. Tahukah kalian seperti apakah olahraga lompat tinggi? Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, foto yang kalian lihat tadi adalah beberapa contoh gerakan lompat tinggi. Sedangkan foto yang ini merupakan lompat tinggi galah. Jadi, ada perbedaan antara olahraga lompat tinggi dan lompat tinggi galah. Dalam video ini, kita akan mempelajari gerakan lompat tinggi. Ikuti videonya sampai selesai ya. A. Peralatan yang digunakan. Sebelum mempelajari gaya dalam lompat tinggi, kalian perlu tahu peralatan yang digunakan dalam lompat tinggi. Apa saja peralatannya? Alat yang dibutuhkan dalam lompat tinggi adalah tempat mendarat yang terbuat dari karet atau kasur busa. Peralatan lainnya adalah tiang lompat dan bilah lompat. Ukuran peralatan tersebut dapat dimodifikasi agar tidak menyulitkan dalam latihan. Misalnya, untuk tiang lompat tingginya 1,5 meter, sedangkan panjang bilah lompat bisa dibuat antara 2,5 hingga 3 meter. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar peralatan lompat tinggi berikut ini. B. Gaya dalam lompat tinggi. Gaya dalam lompat tinggi ada 3 jenis, yaitu gaya gunting, gaya guling perut, dan gaya flop. Tahukah kamu bagaimana gerakan masing-masing gaya tersebut? Pernahkah kamu mempraktikkannya? Nah, supaya tidak salah dalam mempraktikkannya, marilah kita pelajari terlebih dahulu uraian materi berikut. 1. Lompat tinggi gaya gunting. Gaya gunting juga disebut dengan gaya Eastern Form. Rangkaian gerakannya sebagai berikut. A. Pelompat mengambil awalan dari tengah. B. Melompat dengan bertumpu menggunakan kaki yang terdekat dengan mistar. Jika bertumpu dengan kaki kiri, maka pada saat mendarat dengan kaki kiri terlebih dahulu. C. Di udara, badan berputar ke kanan. Mendarat dengan kaki kiri, badan menghadap kembali ke tempat awal tadi. 2. Lompat tinggi gaya guling perut atau gaya straddle. Rangkaian gerakan dalam lompat tinggi gaya guling perut adalah A. Awalan. Gerakan awalan yaitu 1. Berlari dengan kecepatan yang disesuaikan. 2. Awalan dari samping kira-kira bersudut 30 derajat atau 40 derajat dengan tiang lompat. 3. Berlari agak serong dari mistar. B. Tolakan. Gerakan tolakan yaitu 1. Bertumpu dengan kaki yang terdekat dengan mistar. 2. Sesaat akan bertumpu, badan merebah sedikit atau condong ke belakang. 3. Kaki tumpu menolak ke atas, sehingga lutut lurus dan kedua lengan diayun ke depan atas. 4. Kaki yang lain diayunkan dengan kuat, lurus ke depan atas. C. Sikap badan di atas mistar. Sikap badan di atas mistar yaitu 1. Tidur telungkup terus berguling, serta badan dan kepala diturunkan. 2. Pada saat badan mulai turun, lutut segera diluruskan ke belakang. D. Mendarat.
Bila menggunakan tumpuan kaki kiri, maka mendarat dengan kaki kanan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan gerakan berguling. Berikutnya, yang ketiga, yaitu lompat tinggi gaya flop. Cara melewati mistar dengan gaya ini merupakan kebalikan dari gaya straddle. Lompatan straddle berguling di atas mistar dengan perut menghadap ke bawah atau ke arah mistar. Lompatan flop melewati mistar dengan punggung yang menghadap ke bawah. Rangkaian gerakan dasar lompat tinggi gaya flop yaitu A. Awalan. Berbeda dengan straddle, awalan pada flop arahnya dari depan, tegak lurus menghadap letak mistar. Awalan dari depan menuju tiang sandaran mistar sebelah kanan. Bila bertumpu pada kaki kiri, pada langkah-langkah terakhir mengubah arah serong ke kiri, tidak lagi tegak lurus pada mistar. B. Tolakan. Gerakan saat menolak yaitu 1. Jika bertumpu dengan kaki kanan menumpu dengan kuat. 2. Kaki kiri diangkat dengan lutut ditekuk sambil memutar badan ke arah awalan. 3. Badan membelakangi mistar. 4. Disusul dengan gerakan melintang melewati mistar dengan punggung melengkung. C. Sikap badan di atas mistar. Sikap badan di atas mistar merupakan gaya dalam lompat tinggi. Sikap badan gaya flop adalah 1. Kepala paling dulu melewati mistar. 2. Diikuti dengan badan yang telentang. 3. Punggung menghadap mistar. 4. Setelah mencapai titik ketinggian maksimal dan pantat melewati mistar, kedua kaki diayun ke atas untuk dapat melewati mistar seluruhnya. D. Mendarat. Anggota tubuh yang mendarat terlebih dahulu adalah punggung. Sikap tubuh telentang saat mendarat. Oleh karenanya, gaya lompat tinggi ini hanya mungkin dilakukan di atas busa. Jangan mencoba gaya flop di bak pasir. Nah anak-anak, itu tadi merupakan uraian dari beberapa gaya yang dilakukan dalam gerak lompat tinggi. Untuk sementara, kita belum dapat melaksanakan kegiatan ini bersama-sama karena masih terjadi wabah COVID-19 yang ada di sekitar kita. Semoga di saatnya nanti kita dapat melakukan olahraga bersama agar anak-anak dapat mempraktikkan gerak lompat tinggi. Cukup sampai di sini video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.